Udah bab hal ya? Iya, hal kemarin ya. Hal gitu gue. Ya, itu. Abu Fakhira. Abu Fakhira. Selamat datang Abu Fakhira. Ini kita belum kenal kayaknya Abu Fakhira. Ini saya Ustaz ini Ustaz Ilham Ilham itu. nih. Pakai istri saya nih. Iya, iya, iya. Kalau nama-nama baru kan jadi nggak kenal Ustaz. Ntar. Langsung kita mulai ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa rizqna ilman nafi'an, amin ya rabbal alamin. Walal musannif wa syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Langsung kita mulai membacakan kitab Tuhfatus Saniyah. Kita persilakan pertama sepuh kita bersama Ustaz Fahri dari Jakarta. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halu. Hal qala babul hali, berkata musannif bab hal. Al-halu huwal ismu mansubuh. Hal bermula dia hal itu adalah isim yang mansub, yang dibaca nasab. Al mufassiru lima bahama minal hayati, yang menafsirkan menafsirkan bagi apa-apa yang bahama yang tidak jelas daripada keadaannya. Ya, kelakuan. Apa hayat itu? Kelakuan boleh. Oh, dari kelakuannya. Nahu kaulika, seperti perkataan engkau, ja'a Zaidun rakiban. Telah datang Zaidun berkendaraan. Rakibatul farasa musrajan. Dan aku mengendarai kuda yang berpelana. Walakitu Abdullahi rakiban. Aku menjumpai Abdullah yang dalam keadaan berkendaraan. Wama asbaha. Ya. Wama asbazalika, dan apa-apa yang sama seperti itu. Wa aqulu, dan aku berkata, al-halu fil lugati, hal dalam lugah, ma'alaihi al-insanu min khairin aw syarrin, apa yang atasnya manusia dari kebaikan atau keburukan. Wa huwa fi istilahi nuhati ibaratun anil ismi al-fadlati al-mansubi al-mufassiri lima bahama minal hayati. Dalam istilah ahli nahu, ibaratkan seperti isim al-fadlah sebagai tambahan yang mansub, yang menjelaskan apa yang kabur atau tidak jelas daripada keadaan. Tunggu. Ya. Gimana ini? Apa maksudnya fadlah itu ya? Tambahannya. Fudlah bukan bahagia.
Fadl ini Jadi gini, fathah nih. Aqulu al-halu fil lughah, hal pada bahasa itu ma, yang sabit di atasnya ma itu manusia. Apa ma itu? Min khairin aw syarrin. Kebaikan yang di atas kebaikan itu manusia atau keburukan. Keadaan berarti ya. Arti hal itu keadaan, kondisi. Bahwa dianya hal pada istilah ulama nahu itu ibarat dari isim yang fudlah. Arti fudlah bukan bahagian penting dalam satu kalam. Dalam tarkib kalam ada namanya umdah, ada namanya fudlah. Jadi umdah itu biasanya fa'il, naib fa'il. Atau khobar. Mubtada khobar itu namanya umdah. Hal pokok. Selain fi'il fa'il, mubtada khobar, fi'il dan naib fa'il disebut fadlah. Nah, bukan berarti boleh nggak ada. Maksudnya nggak terlalu penting lah. Kan sering kita dengar fudulul kalam ya. Kalam yang lebih. Berarti kalam yang nggak terlalu penting. Itu arti fadlah. Isim yang fadlah, lagi yang dinasabkan, lagi yang menjelaskan ya mufasir, bagi sesuatu yang inbahama, yang mubham, sesuatu yang belum jelas ya dari kelakuan. Kelakuan yang belum jelas bisa kelakuan fa'il, maf'ul, atau keduanya. Berarti dia harus menjelaskan fa'il ya, sama maf'ul juga ya. Kelihatan dari contoh, kadang dia menjelaskan keadaan fa'il, keadaan maf'ul, atau bisa juga barangkali nanti keadaan khobar. Khobar. Nah, kita lihat dulu. Lanjut aja dulu coba. Oke. Wa qauluna, dan perkataan kami al-ismu tentang isim, yasmalu asyariha mislu dahikan, mencakup yang sarih, isim sarih seperti dahikan, yang tertawa. Fi qaulika, seperti perkataan kamu, ja'a Muhammadun dahikan, datang Muhammad dalam keadaan tertawa. Wa yasmalul muawwala bisarihi mislu yadhaku, seperti yang mengandung juga seperti muawal dengan sarih seperti yadhaku, tertawa. Fi qaulika, dalam perkataan kamu, ja'a Muhammadun yadhaku, telah datang Muhammad dalam yang tertawa. Muhammad dalam keadaan tertawa. Fa'inahu fi ta'wili qaulika, karena maka itu disebabkan karena itu takwil dalam perkataan kamu dahikan. Ya. Gue boleh isim sarih, boleh satu lagi muawal. Apa bukan muawal ya? Kan yadhaku jumlah ya. Ya, fi'il. Jadi tadi di atas hal itu yaitu satu isim. Wa qauluna, bermula ucapan kami isim itu mencakup ya akan sarih. Baik isim jelas kelihatan isimnya, seperti kata dhahikan pada ucapan muja'a Muhammadun dhahikan, dan mencakup ianya isim akan muawal bisarih. Semisal yadhaku memang bukan isim. Ya. Dia jumlah apapun dianggap nakirah. Baik jumlah mubtada atau jumlah khobar dianggap nakirah. Karena itu bila dia berada sudah isim ma'rifah, kedudukannya jadi hal. Jadi walaupun dia fi'il, tetapi pada kekuatan isim. Jadi walaupun kita tulisannya yadhaku, tapi maknanya mendekati dhahikan. Walaupun dia tidak ditakwil dalam arti ada. Mestinya kalau setiap kalimat yang ditakwil kan ada alatnya. Ada huruf masdariyahnya. Nah, jadi di sini bukan ditakwil, tapi di sini beliau menyatakan ditakwil. Jadi biasanya begini, jumlah fi'il mudhari' yadhaku itu pada kekuatan dhahikun. Sama maknanya lebih kurang dengan dhahikun. Dalam kitab yang lain dijelaskan begini. Satu kalimat
berkekuatan atau bertempat pada posisi isim. Contoh begini maksudnya, contoh. Yadribu fi'il mudhari'. Kenapa yadribu itu marfu? Siapa yang merafa'kan fi'il mudhari'? Kita kembali sedikit ke mubtada. Yadribu atau yadhaku fi'il mudhari' marfu. Siapa yang merafa'kan yadhaku? Amil tajarrud. Sebahagian kitab amil tajarrud, tapi dalam kitab awamil enggak disebut amil tajarrud. Yang merafa'kan yadhaku karena yadhaku pada kedudukan wasaf. Ketika kita menyatakan Zaidun yadhaku, sama seperti Zaidun dhahikun. Jadi yadhaku pada makna dhahikun. Karena dhahikun khabar marfu, maka yadhaku marfu. Itu dalam kitab awamil. Karena dalam kitab awamil, amil maknawi ada dua. Yang pertama ibtida, yang kedua isim berada Yang kedua berada pada kedudukan isim, bukan tajarrud. Memang yang sering kita dengar yang merafa'kan fi'il mudhari' yaitu litajarrudi, karena terbebasnya mudhari' dari amil nasib dan amil jazim. Itu yang sering kita i'rab kan. Kalau kita awamil enggak seperti itu. Jadi sementara kalau saya berkesimpulan boleh dua. Yang merafa'kan fi'il mudhari' boleh tajarrud, boleh juga karena fi'il mudhari' tersebut berkedudukan pada kedudukan isim. Yadhaku berarti pada kedudukan dhahikun. Makanya di sini beliau menyatakan wa yashmalul muawwala, masuk ianya ucapan kami isim akan muawwal dengan sareh. Mana contoh muawwal dengan sareh? Yadhaku. Jadi walaupun ucapannya yadhaku tapi pada makna dhahik. Nah. Udah begitu. Yadhaku ini fi mahali nasbi berarti juga. Paham pada mahal nasab. Nah, beliau menyatakan ini fi qaulika ja'a Muhammadun yadhaku fa innahu pada ta'wil ucapanmu dhahikan. Jadi yadhaku seperti dhahikan. Jadi nggak perlu di sini ada mausul harfi. Karena kenapa nggak perlu ada mausul harfi? Nggak harus ditakwil, cuma pada takwil. Seolah-olah walaupun kita baca yadhaku seperti dhahikan, gitu aja. Karena sering kita dengar i'rab, misalkan yadhaku fi'il mudhari', marfu' tanda rafa' dhammah, fa'ilnya dhamir dalam, takdirnya huwa, jumlah pada mahal nasab hal, kan gitu doang, nggak ditakwil kan? Nggak ditakwil dalam i'rab. Yang saya paham itu kalau yadhaku ini karena hal, karena sebelumnya isim ma'rifah gitu ya. Kalau rajulun yadhaku jadi na'at, kan betul ya itu ya. Na'at, tapi nggak disebut takwil. Yang sedang kita bahas di sini apakah harus disebut yadhaku fi'il mudhari' marfu', jumlah fi'il pada mahal nasab hal atau pada mahal nasab na'at misalkan. Kan gitu doang kita sebutkannya. Nggak menyebutkan jumlah yadhaku ditakwil menjadi dhahikan pada mahal nasab hal, kan nggak seperti itu. Enggak. Nah, makanya di sini maksud fa'innahu fi ta'wil artinya yadhaku pada kedudukan dhahik. Walaupun nggak harus ditakwil. Gitu. Bagaimana ditakwil? Orang nggak ada alatnya. Bagaimana? Berarti ini cukup dalam pemahaman maksudnya Tengku ya. Tidak ya, artinya di sini tidak disebutkan saat beliau pengen menjelaskan kalimat yang menjadi hal itu bisa isim, bisa jumlah. Nah, isim secara jelas kelihatan isim atau jumlah. Jumlah itu karena pada kedudukan isim juga. Oh, berarti ini kan jumlah fi'il fa'il ya, Tengku ya? Jumlah fi'il fa'il. Iya, tadi pada mahal nasab jadi hal. Jadi hal. Jadi dimanapun ketemunya, kalau jumlah fi'il atau jumlah mubtada khobar biasanya, kalau sesudah isim ma'rifah berarti hal. Kalau sesudah isim nakirah, na'at. Di situ timbul kaedahnya. Nah, sebentar tunggu, kita mau tulis dulu keywordnya tadi, ada yang perlu Pak. Barangkali mungkin di ujung ada penjelasan nanti. Oh iya, ini direkam juga. Coba ya.
Kita baca aja bolak-balik. Oh. Kalau udah selesai Iya. nanti kita ulang lagi. Coba. Sebentar, Tengku. Tadi Ustadz Fahri mengatakan naat ya tadi ya, tapi itu bisa ya jumlah itu jadi naat juga setelah jatuh setelah isim ma'rifat ya. Nggak bisa. Kalau jara julun. Kalau jara julun ya. kan. Oh, ya. Kalau Muhammadun kan ma'rifah. Ya. Baru bisa ya. Baru naat. Hal. Ya. Enggak, ini kita nggak boleh bahas dulu. Kita harus lihat dulu syarat-syarat kalimat yang menjadi hal. Coba lanjut dulu. Siapa lagi? Oke. Lanjut. Saya paham lah. Yang mana tadi ya? Sampai mana tadi? Saudara Latif. Qauluna al-fadlatu. Tafadhol Ustadz Latif dulu sebagai host. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluna al-fudlatu ma'nahu annahu laisa juz'an minal kalami fa kharaja bihi al-khabaru. Dan bermula ucapan kami bahwasanya al-fudlatu kalimat al-fudlah maknahu bermula maknanya ya kalimat fudlah annahu bahwasanya ia kalimat laisa juz'an bukanlah merupakan bagian minal kalami dari suatu kalam. Fa kharaja maka keluarlah bihi dengan ya kalimat itu al khobaru oleh khobarnya. Wa qauluna dan bermula ucapan kami al mansubu bahwa ia kalimat mansub kharaja telah keluarlah bihi dari ia kalimat mansub itu al marfu'u yaitu yang dirofakan wal majruru dan juga majrur. Kharaja ini berarti dikecualikan ya Tengku ya? Iya, keluar. Jadi keluar maksudnya tidak dianggap ya. Tadi di atas yang menjadi hal satu isim yang fudlah. Arti fudlah bukan bahagian kalam. Berarti kalau bahagian kalam nggak boleh di-i'rab sebagai hal. Khobar nggak boleh jadi hal. Artinya begini. Kalau mubtada harus ada khobar dulu, kemudian baru ada halnya. Fi'il ada fa'il dulu, baru ada halnya. Nggak boleh ada hal sebelum sempurna kalam. Karena yang jadi hal nggak boleh bahagian dari kalam. Baik. Lanjut Tengku ya? Ya. Wa innama yunsabul halu bil fi'li au sibhil fi'li. Kasmil fa'ili wal masdari wal dzarfi wasmil isyarati. Dan bahwasanya tidaklah yunsabu itu dinasab. Ya Tengku? Hanya saja kayaknya. Hanya saja. Wa innama dan hanya saja yunsabu dinasabkan al-halu akan ia halnya bil fi'li dengan fi'il au sibhil fi'li atau sibih fi'il yang menyerupai akan fi'il. Kasmil fa'ili seperti isim yang fa'il. Isim fa'il. Ya, wal masdari dan juga isim masdar dan juga masdar, wa dzarfi dan juga dzaraf, wasmil isyarati dan juga isim yang isyarah. Wa qauluna dan juga ucapan kami al-mufassiru lima imbahama minal hayati, kalimat al-mufassiru lima imbahama minal hayati maknahu bermula ya kalimat al-mufassiru lima imbahama minal hayati annal hala yufassiru ma khufiya wa istatarra ya Tengku ya? Ya. Ma khafiya wa istatara. Ma khafiya wa istatarra min sifatin dawil aqli au ghairihim. Bermula maknanya ya kalimat annal hala bahwasanya ya hal yufassiru menjelaskan ma akan ya kalimat khafiya yang sepi. Sepinya ya kalimat wastatarra dan telah menutupilah min sifatin dari sifat-sifatnya
Zawil akli kepada yang punya akal, au ghairihim atau kepada selain daripada mereka. Maksudnya gimana ya Tengku ya ini? Coba jelasin dulu Tengku Ya. nih biar enggak terlalu panjang. Oh iya, siap. Jadi tadi apa? Innama hanya saja dinasabkan akan hal dengan fiil atau serupa fiil. Jadi yang menjadi amel pada hal mansub. Siapa yang menasabkan hal? Yang menasabkan hal bisa fiil, bisa serupa fiil. Yang mana contoh serupa fiil seperti isim fa'il, isim maf'ul nanti, masdar, dzaraf dan isim isyarah. Ya. Zaraf sama isim isyarah ini bisa sebagai Amel. seperti seperti fiil ya Tengku ya. Dibilang kan sibhul fiil juga. Ya, karena dzaraf kan ada muta'alaknya. Jadi sebenarnya yang menjadi amel hal muta'alak dzaraf nanti. Karena yang menjadi tempat dia, gitu. tempat muta'alak dia kan ada kala fiil, ada kala wasaf juga. Kalau isim isyarah apa Isim yang isyarah karena ini isim isyarah itu pada makna musyaru, diisyarahkan kan pada makna wasaf. Ketika kita menunjuk ini, arti ini apa? Yang ditunjuk, yang ditunjuk ini adalah papan tulis misalkan. Hadhihi saburatul, misal aja ya, misal. Ini adalah papan tulis. Jadi isyarah itu kan haza, kita tunjuk, hadhihi. Yang ditunjuk itu kalau dirubah dalam kata-kata al-musyaru ilaih, yang ditunjuk kepadanya itu adalah papan tulis. Jadi ada makna wasafnya di situ. Nah, barangkali nanti kalau ada contoh. Jadi dalam isim isyarah itu mengandung wasaf. Makanya dia bisa jadi amel hal. Begitu dulu. Nah. Kemudian, waqauluna, ucapan kami al-mufassiru hal tadi satu isim yang menafsirkan ia lima in bahama minal hayat. Itu bermula maknanya ucapan kami al-mufassir yaitu bahwa sungguh hal itu yufasiru. Bahwa sungguh hal itu tugasnya menjelaskan ia akan ma khafiyah. Akan sesuatu yang masih tersembunyi ianya sesuatu, wastatara dan tertutup ianya sesuatu. Apa ma itu? Min sifati bayan ma. Yufasiru ma menjelaskan ianya hal akan ma yang tersembunyi ia dan tertutup ia min sifati dari sifat-sifat yang berakal atau selain mereka yang berakal. Kayak contoh di atas, rakitul farsa. Kalau musrajan berarti musrajan menjelaskan farsa kuda. Kuda kan tidak berakal. Ya nggak apa-apa. Di sini beliau pengen menjelaskan yang menjadi sahib hal bisa zawil akli, bisa juga yang tidak berakal. Zaidun, rakiban. Zaidun berakal. Rakitul farsa. Farsa musrajan. Keadaan kuda itu berpelana. Kuda nggak ada akalnya. Boleh dua-duanya yang jadi sahib hal. Nah. Sampai di sini bagaimana? Gimana? Lanjut yang lain, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innahu ya. Iya, Ustaz, betul. Summa innahu qad yakunu bayanan li sifatil fa'ili. Kemudian sungguh bahwasanya ya adalah summa innahu kemudian sesungguh bahwasanya hal kadang-kadang ya. Kadang adalah ia menjadi bayan penjelas di sifatil fa'il bagi sifat fa'il. Nahu seumpama ja'a Abdullahi raqiban, telah datang oleh Abdullah hal keadaannya berkendaraan. Au bayanan di sifatil maf'uli bih, atau menjelaskan bagi sifat maf'ul bih. Nahu seumpama raqibtul farasa musrajan. Aku mengendarai kuda musrajan hal keadaan apa musrajan Teguh? Pelana. Hal keadaannya berpelana. Wa qad yakunu muhtamilan il amraini jami'an. Terkadang ada ianya hal tersebut mengandung bagi dua amar jami'an secara keseluruhan, dua urusan ya, dua di sini dimaknai urusan apa ini? Dua perkara. Ya.
Kadang ada ianya hal itu muhtamilan, ada kemungkinan bagi dua perkara. Ya. Nahu sumpama laqitu abdallahi raqiban. Aku menyumpai akan hamba Allah hal keadaan berkelana. Hal keadaan berarti hal keadaan yang berkelana ini aku atau si Abdullah. Aku atau si Abdullah. Oh iya. Berkendara siapa? Rakiban yang berkendara. Dua-duanya itu. Abdullah berarti. Abdullah dua-duanya nggak bisa. Kemungkinan salah satu. Bisa aku, kemungkinan bisa tuh, bisa Abdullah. Ya. Jadi begini. Tadi kan yang menjadi bayan. Hal tugasnya membayan, kadang menjelaskan kelakuan fa'il. Ya, Abdullah rakiban itu jelas. Datanglah si Abdullah. Abdullah itu dalam keadaan berkendaraan. Atau maf'ul, rakibtul farsa musrajan mesti menjelaskan tentang farasa maf'ul. Kadang-kadang bisa dua, tapi nggak jelas yang mana. Contoh laki itu Abdullah. Aku menjumpai si Abdullah. Bisa aku yang naik kuda atau si Abdullah yang naik kuda. Ada dua kemungkinan. Kalau dua-duanya naik kuda, mestinya rakibaini kan? Laki itu Abdullahi rakibaini. Itu dua-duanya. Abdullah naik kuda, aku juga naik kuda. Nah, artinya muhtamel ini. Ya. Lanjut apa bagaimana ini? Jadi kemudian Tengku ini berarti ini enggak imbahama termasuk ini apa antara kedua yang dijelaskan itu Tengku belum. Iya, tetap rakiban itu satu kalimat yang menjelaskan kelakuan yang mubham. Cuma yang mubhamnya siapa? Bisa aku, bisa Abdullah maf'ul. Dan untuk tahu ini bagaimana? Itu harus kita lihat faktanya. Ketika Abdullah itu berkata, dia dalam kondisi apa? Kan yang tahu gitu. Dia sama Abdullah doang. Iya. Nah, kalau semacam tulisan begini kita nggak bisa memastikan. Iya. Makanya disebut muhtamilan, ada kemungkinan ya. Kemudian untuk mengetahui satu kalimat itu menjadi hal atau tidak, tandanya bisa kita gunakan istifham. Kita bertanya dengan menggunakan kaifa. Datanglah si Abdullah, kaifa yaji'u atau kaifa ja'a. Bagaimana si Abdullah itu datang? Oh, rakiban. Kalimat yang bisa jadi jawaban dari kaifa itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut kedudukannya hal, biasanya seperti itu. Nah. Dilanjut ini bagaimana nih? Lanjut. Wa kama yaji'ul hala ya. Halu. Tadi ya. Wa kama yaji'ul halu dan seperti wa kama yaji'ul halu dan seperti datang oleh hal minal fa'ili dari fa'il wal maf'uli bihi dan maf'ul bih fa innahu maka bahwasanya ianya hal yaji'u minal khabari datang ianya hal daripada khabar. Nahu seumpama anta sadiqi mukhlisan, engkau saudaraku, engkau temanku mukhlisan, orang yang ikhlas. Ya. Betul Tengku. Waqad yaji'u minal majruri bi harfil jarri. Terkadang datang ianya hal daripada jar majrur bi harfil jar dengan huruf jar. Nah, umpama marartu bihindin, aku melalui dengan Hindun rakibatan, hal keadaannya berkendara. Waqad yaji'u minal majruri bil idhafati. Dan terkadang datang ianya hal daripada majrur dengan idhofah. Nahu sumpama qauluhu perkataannya nahu qauluhu ta'ala sumpama perkataan Allah Ta'ala anittabi' millata Ibrahim hanifah. Bahwasanya mengikut akan agamanya Ibrahim hanifan, hal keadaannya lurus. Fahanifan hal keadaannya Ibrahim. Maka lapas hanifan sebagai hal dari hal qadar Ibrahim. Wa Ibrahim
wa Ibrahimu majrurun bil fathati niyabatan 'anil kasrati. Dan bermula Ibrahim itu majrur ianya Ibrahim dengan fathah. Ya. Ya, batan berganti pada kasrah. Titik dulu. Jadi di awal tadi penjelasannya yang menjadi tempat hal kadang fa'il, kadang maf'ul, kadang bisa fa'il, bisa maf'ul. Kemudian beliau menjelaskan kama yaji'ul halu, sebagaimana datanglah oleh hal daripada fa'il dan maf'ul bih, maka bahwa sungguhnya hal itu kadang-kadang datang ianya hal juga dari khobar. Bisa juga yang menjadi sahib hal yaitu khobar. Seperti anta swadiki mukhlisan. Engkau itu temanku, hal keadaan temanku. Nah, itu yang ikhlas. Jadi mukhlisan hal kepada swadiki. Wakat yaji'u, kadang-kadang datang ianya hal daripada majrur, daripada kalimat yang dijarkan dengan huruf ja. Contoh marartu bi hindin. Hindin majrur dengan bi. Bisa jadi sahib hal, halnya rakibatan. Aku lalu dengan si Hindun, keadaan si Hindun itu yang naik kuda. Wakat yaji'u, kadang-kadang datang ianya hal daripada majrur dengan ilofah. Contoh qauli ta'ala anis tabi', bahwa ikuti olehmu akan agama Ibrahim. Hal keadaan Ibrahim itu yang hanif. Fahanifan halun min Ibrahimah. Maka hanif itu hal dari Ibrahim. Dan Ibrahim itu majrur dengan fathah sebagai ganti dari kasrah. Nah, karena isim ghairu munsharif. Bahwa majrurun biidhafah millah ilaih. Dianya Ibrahim itu majrur dengan sebab diidhafahkan millah kepadanya Ibrahim. Berarti yang nggak boleh jadi sahib hal yaitu mubtada. Nggak boleh kita hal pada mubtada. Sementara karena di sini nggak dijelaskan kan, yang boleh jadi tempat hal, fa'il, maf'ul bih, majrur dengan huruf, majrur dengan idhofah, khobar. Jadi mubtada nggak boleh jadi sahib hal. Ya, sementara ya tunggu. Iya. Tunggu. Lanjut yang lain. Baca. Silakan. Ya, Sanamar. Ya, Sanamar, monggo. Ayo Pak. Syurutul hali wa syurutu sahibiha. Syarat-syarat hal dan syarat-syarat sahibul hal. Qala berkata musannif wala yakunu illa nakiratan. Dan tidak ada oleh hal itu illa nakiratan kecuali nakirah. Wala takunu illa ba'da tamamil kalam. Dan tidak ada oleh hal illa ba'da tamamil kalam, yaitu kecuali setelah sempurnanya kalam itu. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Dan tidak ada oleh sahibul hal illa ma'rifatan, yaitu kecuali ma'rifah. Wa aqulu, dan aku berkata, yajibu fil hali ayyakuna nakiratan. Wajib pada hal itu ayyakuna bahwasannya ada oleh hal nakiratan, yaitu nakirah. Wala yajuzu ayyakuna ma'rifatan. Dan tidak boleh ayyakuna oleh bahwasannya ada oleh hal itu ma'rifatan, yaitu ma'rifah. Wa idza jaa tarkibun fihi al-halu ma'rifatan fi zahiri. Dan apabila datang tarkibun oleh tarkib fihi padanya tarkib itu al-halu, yaitu hal ma'rifatan dalam keadaan ma'rifah fi zahiri pada yang tampak, fa innahu maka sesungguhnya hal itu yajibu wajib ta'wilu hadhil ma'rifati oleh takwil hadhil ma'rifati pada isim ma'rifah tersebut binakirotin dengan isim nakirah. Mislu qaulihim sebagaimana ucapanmu ja'a al-amiru wahdahu telah datang oleh pemimpin itu wahdahu dalam keadaan sendiri. Fa inna wahdahu halun maka sesungguhnya kalimat wahdahu itu hal minal amiri dari kalimat amir. Wa huwa ma'rifatun bil idofati ila domiri. Dan hal itu
ma'rifah dengan idofah kepada domir. Walakinnahu dan akan tetapi fitakwili nakirotin ditakwil isim nakiroh ia qauluka sebagaimana ucapanmu munfaridan maka annaka kulta maka sebagaimana engkau berkata ja'a al-amiru munfaridan wa mislu dzalika qauluhum dan bermula sebagaimana itu yaitu ucapan kalian arsalaha al-iraka ay mu'tarikatan waja'u al-awwala ay mutarattibina wal aslu dan bermula asalnya fil hali pada hal ayyaji'a yaitu datang oleh hal itu ba'da istifa'il kalami setelah istifa'il kalam wa makna istifa'il kalami dan bermula makna istifa'il kalam ayyakhudha al fi'lu fa'ilahu wal mubtada'u khabarahu dan bermula makna istifa'il kalam ayyakhudha yaitu diambilnya yaitu mengambil al fi'lu oleh fi'il fa'ilahu akan fa'ilnya wal mubtada'u dan mengambil oleh mubtada khobarahu akan khobarnya. Cukup Tengku? Ya, cukup barangkali ya, dikit-dikit dulu. Jadi dari mana ini kita mulai? Aqulu aja tuh. Wa aqulu. Wajib padahal bahwa ada ianya hal itu nakirah. Itu dhamir yang kembali kepada hal, kadang-kadang mu'annas, kadang-kadang muzakkar ya. Aqulu wajib padahal bahwa ada ianya hal itu nakirah. Kalimat yang menjadi hal mesti nakirah. Kelihatannya di sini kan, mesti nakirah kan? Wala yajuzu. Tidak bolehlah bahwa ada ianya hal itu ma'rifah. Nah, nggak boleh yang menjadi hal ma'rifah. Wa idza jaa bila datanglah oleh tarkibun oleh satu tarkib yang sabit padanya tarkib itu hal. Apabila datang oleh tarkib yang sabit padanya tarkib itu hal itu ma'rifah pada zahir. Fa innahu maka bahwa sungguhnya tarkib itu wajiblah oleh mentakwil. Maka bahwa sungguhnya hal wa syai'an itu wajiblah oleh mentakwil ini ma'rifah dengan nakirah. Demikian itu seperti ucapan mereka ja'al amiru wahdahu. Nah, bermula wahdahu itu hal daripada amir. Jadi asalnya kalimat yang menjadi hal nakirah. Memang kalau ada tidak boleh yang menjadi hal ma'rifah. Bila dalam satu susunan kalam ada kalimat yang zahirnya ma'rifah tapi di-i'rab sebagai hal, bagaimana caranya? Harus dirubah menjadi nakirah. Ini terbatas kepada simai, nggak boleh kita buat-buat. Nggak boleh kita membuat isim nakirah, isim ma'rifah menjadi hal. Hanya terbatas kepada yang kita dengar dari orang Arab saja. Orang Arab sering bilang, ja'al amiru wahdah. Wahdah di-i'rab menjadi hal. Terus bagaimana syaratnya harus nakirah? Kenapa ini ma'rifah? Oh, wahdahu pada makna munfaridan. Nah, itu makna harus ditakwil menjadi nakirah. Maka bahwa sungguhnya hal wasya itu wajiblah oleh merubah mentakwil ini ma'rifah menjadi nakirah. Contoh ja'al amiru wahdah, ja'al amiru munfaridan. Fa inna wadahu maka bahwasanya wadahu itu hal dari amir dan dianya wahdah itu ma'rifah dengan sebab idhofah kepada dhamir. Tetapinya wahdah itu pada takwil nakirah. Huhiya yang dianya nakirah itu ucapanmu munfaridah. Maka annaka qulta seolah-olah engkau berkata ja'al amiru munfaridah. Nah, wa mislu zalik dan bermula yang seperti demikian juga itu ucapan mereka arsalahal Iraq. Mengutus ia akannya hal keadaannya Irak, ay mu'tarikah yang berperang. Nah, jadi ini hal simai ini. Orang Arab sering bilang seperti itu arsalahal Irak, tapi Irak di Arab sebagai hal, tapi dia ma'rifah bagaimana? Oh, pada makna mu'tarikatan. Jadi nggak apa-apa.
Contoh lagi, ja'ul awwala fal awwala. Datanglah mereka itu. Hal keadaan mereka yang datang itu pertama, maka pertama. Artinya mutarattibin. Dalam keadaan teratur. Awal fal awal maknanya mutarattibin. Begitu. Kemudian, asal padahal datang ia sesudah sempurna kalam. Apa arti sempurna kalam? Arti sempurna kalam, fi'il sudah ada fa'ilnya, baru ada halnya. Atau mubtada sudah ada khobarnya, kemudian baru ada halnya. Begitu. Tengku, ini hal yang dari ma'rifah tadi, Tengku ya. Ini kan tadi karena ada di lafadznya orang Arab aja, Tengku ya. Dari seperti wahdahu. Itu lafadz itu karena tidak mengikuti aturan nahwu atau memang begitu harusnya, Tengku ya? Itulah orang Arab, ya bingung ya. Orang Arab bebas kali ya. Jadi dia kayak gitu. Apa? Tapi dalam Al-Quran juga ada nih, Tengku ya. Wahdahu sebagai wahdah. Sebagai hal itu ya. Hal keadaan bersendirian. Jadi di sini nanti terjadi khilaf juga antara Basariyun dan Kufiyun. Saya lupa salah satunya yang mana. Ada juga ulama yang membolehkan, boleh saja kalimat yang jadi hal itu ma'rifah juga boleh. Tapi di sini beliau mengambil madhab yang paling kuat kayaknya. Hal mesti nakirah. Tapi faktanya kok ada hal yang ma'rifah. Oh, walaupun kelihatannya ma'rifah itu pada kedudukan nakirah. Nah, beliau mengolah jadilah munfaridan. Kalau wahdahu, awal fa'awal jadi mutarattibin. Banyak kejadian seperti itu. Jadi seperti membenarkan orang Arab berarti gue ya, jadi cari alasan waktu itu kan. Biasanya gini, ada ketentuan tertentu. Ada beberapa kalimat yang menjadi hal kemudian pada kedudukan nakirah. Biasanya dalam istilah jual beli, bi'tuhu yadan biyadin misalkan, kan? Kan sering kita temui yadan biyadin. Itu yadan biyadin jamet. Jadi tetap i'rabnya jadi ha. Kenapa? Karena pada makna mutaqabilaini atau mutaqabidaini, saling langsung serah terima. Jadi yadan biyadin jamet tapi pada kekuatan muawwal, yaitu mutaqabidan. Mutaqabidaini. Atau misalkan banyak sih jamet yang ditakwil jadi mustaq banyak. Kalau dalam istilah mubtada khabar, misalkan contohnya kalbul kafir hajrun. Bermula hati orang kafir itu batu. Hajrun kan batu jamet. Tapi bagaimana bisa kan susunannya nggak sah kelihatannya. Hati orang kafir itu batu. Kalau kita periksa hatinya kan bukan batu. Hati ya hati. Oh, hajarun itu walaupun jamet, tapi pada kedudukan mustaq, yaitu kasen. Hati orang kafir itu keras seperti batu. Jadi harus diolah dulu. Begitu juga di sini kelihatannya. Tapi normalnya berarti dia harus nakirah dan harus mustaq gitu ya. Ya. Yang normalnya gitu ya. Ada pun ya, yang lain pengecualian lah. Sedikit. Halnya ma'rifah sedikit, kemudian halnya yang jadi hal jamet juga sedikit. Sedikit. Kalau di ulama yang kita pakai kebanyakan Basrah apa Kufah, Tengku? Enggak, kalau dalam nahwu dua-duanya. Kadang-kadang dikuatkan Kufiyun, kadang-kadang dikuatkan Basariyun. Dua-dua, Kufah dan Basarah. Kedua-duanya di Irak ya itu ya? Ya. Atau istilahnya aja itu ya? Nama tempat ya? Mungkin kalau dalam fikih itu kayak Syafi'i Hambali kali ya. Oh. Udah ulama besar. Ada dua tokoh besar, yang satu tinggal di Kufah, yang satu tinggal di Basarah. Sirtu minal Basarati ilal Kufah. Aku berjalan dari Basarah hingga Kufah. Dalam awamil. Bagaimana Ustadz Bambang? Ada pengen ditambah Ustadz Bambang Ismanto? Ya, Ustadz. Alhamdulillah paham, cukup. Oke. Insya Allah. Kalau cukup lanjut berarti. Kalau Ustadz Bambang udah bilang oke, udah. Sulaiman barangkali ada mau tambahin. Mantap keterangannya, udah paham banget. Ya, itu kita harus ke Arab dulu nih 6 tahun baru paham banget. Lanjut. Siapa lagi? Rumama. Ya, saya Salim belum. Tadi udah.
Ustaz Salim mau baca? Silahkan. Bambang. Ustaz Bambang langsung. Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Warubama dan terkadang wajib taqdimul hali, wajib mendahulukan hal ala jami'i ajza'il kalami, atas semua bagian-bagian kalam. Sama sebagaimana idza kanal halu, apabila ada hal itu ism istifhamin, menjadi isim istifham. Nahu contohnya kaifa qadima aliyun. Kaifa hal keadaan bagaimana qadima datangnya aliyun oleh si Ali. Wa kaifa maka bermula lafaz kaifa itu ismu istifhamin, isim istifham. Mabniyun yang dimabnikan alal fathi atas fathah, fi mahalli nasbin berada dalam mahal nasab, halun itu jadi hal min aliyin lafaz Ali. Wala yajuzu dan tiada boleh takhirus istifhamin oleh mengakhirkan isim istifham. Wa yustaratu dan disyaratkan fi ya. Langsung Ustaz jelaskan. Dikit ntar lanjut lagi. Ya, jadi hal itu wajib didahulukan terkadang. Meskipun pada umumnya hal itu berada di belakang setelah kalam yang tam yang sempurna, tapi juga terkadang justru malah hal itu ada di depan. Contohnya adalah pada isim istifham. Ya, pada isim istifham. Karena istifham itu mesti memang ada di depan gitu ya. Orang nanya kan pasti tahap pertanyaan dulu gitu ya. Jadi contohnya tadi kaifa qadima aliyun. Nggak boleh qadima aliyun kaifa gitu ya. Meskipun kaifa itu kedudukannya jadi hal. Tapi karena dia berupa isim istifham, maka halnya didahulukan dari kalam yang tam tersebut. Nah, mungkin begitu kali Ustaz ya. Oke, 100 nih Ustaz Bambang. Keren. Enggak boleh kita sebut kadima aliyun kaifa ya? Enggak boleh. Karena kaifa isim sadarah kalam. Namanya isim sadarah kalam. Mesti berada di awal pembicaraan. Enggak mesti kaifa. Aina misalkan. Aina baituk. Di mana rumahmu. Aina jadi khobar. Tetap muqaddam. Nah, Aina Zaidun. Di mana si Zaid kan? Aina kan jadi khobar. Tapi tetap harus muqaddam. Karena isim istifham. Itu jadi hal, jadi khobar, jadi apapun dia tetap sadarah kalam, mesti di awal. Begitu Ustaz. Lanjut Ustaz. Ustaz Bambang. Wa yustaratu dan disyaratkan fi sahibil hali pada sahibul halnya. Apa yang disyaratkan ayyakuna ma'rifatan oleh bahwa ada itu hal. Ma'rifatan itu menjadi ma'rifat. Syarat sahibul hal itu ya sahib bukan hal, maksudnya ada oleh sahibul hal itu ma'rifatan, ma'rifah. Wala yajuzu maka tiada boleh ayyakuna oleh adanya sahibul hal nakiratan itu nakiroh bi ghairi musawwirin tanpa ada yang membolehkan atau yang mengesahkan. Artinya kalau ada yang membolehkan bisa juga gitu kali Tengku. Untuk sahibul hal nakirah. Iya. Berarti sama juga seperti yang keterangan di atas nggak pasti juga ya. Artinya meskipun sahibul hal itu mestinya ma'rifah, tapi kadang ada yang nakirah juga gitu ya. Ya, kalau ada alatnya, ada apa alasan yang membolehkan, musawwid. Musawwid ya. Ya. Berarti memang nggak ada yang pasti gitu ya. Ada yang pasti. Selalu berubah-ubah. Jadi tetap walian gitu ya Tenggu ya. Iya, jadi begini, kayak mubtada khobar. Mubtada kan harus ma'rifah. Kecuali boleh juga mubtada jadi nakirah kalau ada musawwidnya. Salah satu musawwidnya apa? Berarti mubtada yang nakirah kita jadikan mubtada muakhar. Udah boleh. Begitu juga di sini nanti sama. Ya. Nah, langsung. Ya mungkin ada contoh ini.
Wa mimma yusawwibu maji'ul hali. Wa mimma dan itu termasuk. Wa mimma dan termasuk sesuatu yusawwibu yang memperbolehkan maji'ul hali, datangnya hal itu min nakirati dari isim nakirah. Apa yang memperbolehkan? Ai an tataqaddama oleh bahwasanya engkau benar tataqaddama ya. Tapi kenapa setelah itu halu ya? Mestinya hal lagi ya. Halu. Terdahululah oleh hal. Ini tataqaddama itu fi'il mudhari'. Taqaddama ya taqaddamu tataqaddamu. Fi'il mudhari'. Mudhari'. Mansub. Berarti mestinya ya taqaddam gitu kali ya, Ustaz. Enggak kayak cerita di atas tadi. Nih, mana deh halunya ya? Sahibuha kayak sahibuha. Ustaz, jadi hal itu kadang-kadang pakai dhamirnya muannas, kadang-kadang mudzakkar kayak alaiha itu. Ha kembali ke hal kan muannas. Muannas ya. Jadi tetap kadang gitu. enggak apa-apa. Oh, hal itu berarti muannas ya. Muannas. Gitu ya. Kadang muannas, kadang mudzakkar. Oh gitu ya. Ya udah ikutin aja dah. Diulang sedikit Ustaz Bambang. Saya ulang lagi. Wa mimma dan termasuk sesuatu yusawwigu yang memperbolehkan maji'ul hali oleh datangnya hal minan nakirati dari isim nakirah. Apa yang memperbolehkan? An tataqaddamal halu, bahwasanya terdahulu oleh hal atau mendahului oleh hal alaiha atas nakirah. Apa nih? Sahibul hal. Atas apa, Ustaz? Atas nakirah kayaknya. Atas nakirah. Anta taqaddamal halu alaiha, bahwasanya mendahului oleh hal alaiha atas nakirah. Kaqauli syari, seperti ucapan penyair. Bahar apa nih? Saya nggak paham kalau. Aduh, ini harus kita cari dulu ini riuh. Aduh. Apa ini bacanya? Muhisan ka'annahu khilalu salatullah salamullah gitu kali ya. Bimayyata kalau gak nyambung. Padahal mesti juga kita paham tuh ya bahar ya supaya enak bacanya. Limaitata muhisan tolalu yaluhu ka'annahu khilalu gitu ya. Ya, itu artinya gimana itu ya? Limayyata muhisan tolalu yaluhu ka'annahu khilalu. Mayyata. Aduh, artinya nggak tahu, Ustaz. Ya, itu saya juga nggak tahu nih, cari dulu ya. Kalau didentangkan bahasa Aceh nih kayaknya asik ini. Apa halnya di sini? Muhisan ya, Ustaz ya? Atau mayyata? Fa muhisan, muhisannya ya. Fa muhisan halun min tolalu. Maka bermula lafat muhisan itu jadi hal dari lafat tolalu. Wa tolalun nakiratun. Wa tolalun bermula lafat tolalun itu isim nakirah. Wa sawwago maji'ul hala minhu taqaddumuha alaiha. Taqaddumuha boleh ya. Alaihi. Wa sawwago maji'ul hali dan memperbolehkan datangnya hal minhu dari nakirah, dari lafaz tolalun kali ya. Taqaddumuha oleh mendahulukannya kirah alaihi atas hal gitu ya. Gimana Ustaznya? Sebentar ya, ini arti syairnya aja kita belum paham. Waduh, ini Iya, kenapa makanya. harus contohnya syair?
Kalau syair berarti jarang Taqaddumuha berarti. itu ya Tangko ya. Kemuhisannya bukan kan? Mendahulukannya Ya, muhisan alaihi kepada tolalun. Enggak, ini artinya kita nggak tahu kalau Iya. Arabnya. Jadi tolalun itu kelihatannya lima itatin itu kan. Lima itatin khobar muqaddam. Tolalun mubtada muakhar. Tolalun kan nakirah. Muhisan hal kepada tolalun nggak apa-apa. Hal kepada nakirah kenapa? Karena ada musawiknya, yaitu hal didahulukan daripada sahib hal. Sama seperti kisah pertama. Tolalun kan nggak boleh jadi mubtada kalau di awal. Karena nakirah. Begitu juga dia dijadikan mubtada muakhar, sudah boleh. Nah. Cuma artinya apa itu? Lima itatin apa? Bagi mayat itu ada kolal. Yaluhu. Yang keluar ianya tolal. Seolah-olahnya tolal itu khilal. Apa artinya? Nggak dijelaskan di sini. Sebentar kita cari dulu di kitab Arab. Tolal itu puing batu. Apa? Gerimis atau puing-puing batu. Muhisan itu sepi. Jadi coba artinya Ustaz. Lima iyata muhisan tolalu. Lima iyata. Terus kenapa mayata ya nggak mayati? Artinya saya baca di kamus tolal itu bisa maknanya gerimis kecil-kecil atau puing-puing batu. Muhisan sepi. Berarti kalau mayit berarti lebih cocok kepada gerimis kali ya. Itu li huruf jar bukan? Nah itu dia. Kenapa lima iyata? Oke. Ada yang punya kitab syair di sini? Kitab diwan? Yalu. Lah hayaluhu. Lah. Sebentar ya. Ini mau ketemu ini kayaknya. Lima yitan. Muhisan talalu hada mubtada. Talalu mubtada. Sahib hal. Muhisan hada hal. Boleh. Nakirah karena terdahulu hal di atasnya. Lamiyah. Muhisan talalu. Muhisan. Seakan-akan khilalun. Laha yaluhu nampak. Ta'anahu khilal. Khilal mana ya Ustaz? Walal. Khilal. Yaluhu nampak. Udah, nanti kita cari dah. Ini tanggung. Lanjut dulu. Kecacat. Harus kita cari dulu itu. Oh, cacat. Kolalun. Cacat. Kerusakan. Cacat. Kolal, cacat. Iya. Muhisan tolalu. Yaluhu nampak ka'annahu lalu. Belum jelas ini. Krimis kecil. Oh, mayata. Coba ntar mayata saya cari artinya. Mungkin bukan mayat kali ya. Iya. Ntar mayat. Mayat. Umayyata buta huruf. Wah, ini ketemu Arabnya nih. Mungkin bukan limayata kali, umayyata kali Ustaz. Kalau limayata kayaknya nggak pantas karena kalau li kan berarti huruf jar, mestinya limayyat. Tapi di sini ada umayyata itu artinya buta huruf atau buta aksara. Gini, udah ketemu nih. Umayyah. Ustaz, ketemu ini. Ya, gitu. Lam huruf jar, limayyita. Lam huruf jar, mayyita majrur dengan lam tanda jar fathah karena isim ghairu munsharif. Jadi mayyata itu nama seorang perempuan. Oh, nama Ismu orang. mra'atin. Ya. Jadi lamiyah, lam huruf jar, mayyah, isim majrur dengan huruf jar, tanda jarnya fathah ganti dari kasrah karena isim mamnu' minas saraf. Ya kan? Ya, jadi khobar muqaddam. Sabit bagi si mayyah. Nah, itu ada tolal. Ya, tolal mubtada muakhar, marfu' tanda rafa'nya dhammah, kan gitu. Kemudian muhisan hal kepada tolal.
Jadi tolal apa artinya tadi? Tolal itu bisa gerimis kecil-kecil atau puing-puing batu. Iya, iya. Muhisan sepi ya. Ya luhu nampak ka'annahu khilalu seakan-akan itu cacat. Ya luhu yang nampak oleh tolal ka'annahu khilalu gitu ya. Atau ya. Seakan-akan Jadi gini. Tolal itu ya. cacat. Jadi arti nanti lah kan. Sabit bagi simayah itu ada tolal, yaluhu yang tampak ianya tolal, ka'annahu seolah-olah tolal itu seperti khilal. Jadi begitu. Jadi i'rabnya gampang, lima yitah khabar muqaddam, tolalun muqaddam akhar, muhisyan hal kepada tolalun, yaluhu fi'il dan fa'il nanti na'at kepada tolal. Ka'annahu khalalun udah biasa. Nah, jadi yang jadi musawik di sini yaitu muhisyan hal kepada tolal tapi didahulukan hal daripada sahib hal. Nah, begitu. Oh gitu. Ya. Jadi fa muhisyan maka lafaz muhisyan jadi hal min tolal dari lafaz tolal. Wa tolalun nakiratun bermula tolal itu isim nakiro, mestinya kan nggak boleh. Tapi kenapa boleh? Itu wastawwaqa maji'ul hali minhu, wastawwaqa dan memperbolehkan maji'ul hali oleh datangnya hal minhu dari lafaz lafaz tolal. Taqaddumuha oleh mendahulukannya, atau boleh nih maji al hali jadi maf'ul bihnya didahulukan bisa Ustaz. Jadi fa'ilnya taqaddum. Iya, bisa. Ya. Boleh ya. Wastawwaqa dan memperbolehkan maji al hali minhu, akan datangnya hal minhu dari lafaz tolal. Tolal itu adalah nakirah. Kenapa boleh datangnya hal? Itu taqaddumuha oleh mendahulukannya hal alaihi atas tolal atau nakirah tadi. Jadi boleh hal itu sahibul hal nakirah asal halnya itu didahulukan. Gitu Ustaz ya? Iya. Jadi begini. Wa mimma yusawwiru berarti zamir dalam yusawwiru kembali ke maji'a kita baca Ustaz. Wa mimma yusawwiru maji al-hali yang di atas tadi. Di atas. Ya. Mutaadi kan? Jadi ke bawah lagi dikit kitabnya. Kembali ke awal Ustaz, ke atas. Ya. Wa mimma yusawwiru maji al-hali minan nakirah an tataqaddama. An tataqaddama muqaddam akhar, mimma khabar muqaddam. Ya kan? Ya. Maji al-hali. Oh. Kalau ketemu syair mah berat ya. Kita orang yang nasar aja bingung. Langsung syair. Oke, ya, lanjut. Intinya boleh sahibul hal itu nakiro asal ada mustawiknya, salah satunya yang didahulukan gitu halnya Ustaz ya. Ya, di atas sahib hal yang nakirah. Ya baik, cukup. Silakan yang lain gantian. Tanggung nih. Bagaimana? Ada kendala? Nanti saya kirim yang i'rab tadi nih, temun. Ya. Mimma yusawiru. Ya, lanjut. Apa nih? Ustadz Musalim barangkali atau Ustadz Hasan. Yang mana Ustadz Sulaiman? Nyimak dulu malam ini, Ustadz. Atau saya baca lagi dah sedikit lagi Ustadz ya. Lagi ya, lanjut. Anggung nih, Ustadz Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yusawwiqu maji al-hali minan nakirati. Wa mimma dan itu termasuk sesuatu yusawwiqu yang memperbolehkan maji al-hali akan datangnya hal minan nakirati dari isim nakirah.
antu khossoso bermula, atau juga dari fa'ilnya yustawik juga bisa. Antu khossoso bahwa ditaksis atau dikhususkan. Hadhihin nakiratu oleh ini nakirah biidofatin dengan diidofahkan. Au wasfin atau jadi sifat atau naat. Wa misalul awwali, maka bermula contoh yang pertama yaitu diidofahkan. Artinya halnya itu diidofahkan. Qauluhu ta'ala bermula itu firman Allah Ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'a, fi arba'atin ayyamin sawa'a, itu di dalam 4 hari hal keadaan sama. Pasawaan, maka bermula lafaz sawaan halun itu jadi hal min arba'ati ayyamin atau min arba'atin dari lafaz arba'ah. Wa huwa bermula lafaz arba'ah nakiratun nakirah. Wasago maji al hali min halikau, wasago maji'u berarti kalau di sini. Wasago maji'ul hali, dan memperbolehkan oleh datangnya hal minha dari nakirah atau dari arba'ah, dikauniha adanya lafaz arba'ah yang nakirah tadi mudhafatan itu diidofahkan atau dijadikan mudhaf. Wa misalus tsani, dan contoh yang kedua yaitu nakirah yang dijadikan sifat. Qaulu syairi, yaitu ucapan seorang penyair. Najaita ya Rabbi Nuhan wastajabtalah fi fuluki mahirin fil yami mashhuna. Yang mana yang jadi sifatnya? Mashhunan kali ya Ustaz ya. Iya. Najaita, telah menyelamatkan siapa kamu? Ya Rabb, wahai Tuhanku, Nuhan akan Nabi Nuh. Ya Rabb, engkau telah menyelamatkan Nabi Nuh. Wastajabtalahu, dan telah menerima doa-doanya engkau ya Allah lahu bagi Nabi Nuh. Fi fuluki makhirin. Asalnya mungkin najaita ya Rabb Nuhan fi fuluki makhirin. Di dalam perahu-perahu makhirin, yang makhir, nggak tahu apa makhir. Fil yami, yang berjalan di lautan, mashkunan, hal keadaan, mashkuna itu halnya. Ya, hal keadaan mashkunan. Nah, mashkunan itu hal yang berupa nakirah, tapi jadi sifatnya al-yam, yang al-yam ya, betul Ustaz. Sifatnya al-yam apa? Ini, jadi sifatnya ini fuluki makhirin. Wastajabtalahu, engkau telah mengabulkan bagi Nuh dalam kapal layar, makhir berlayar. Dalam kapal layar, filmi dalam lautan, masyhunan hal keadaan kapal itu yang dipenuhi. Jadi fuluki ini nakirah, tapi udah taksis karena dimudhaf kepada makhiri. Itu maksudnya. Iya. Iya. Jadi masyhunan hal kepada fuluki. Fuluki nakirah nggak apa-apa, udah diidofah kepada nakirah yang lain. Jadi minimal sudah taksis ya. Mudhafat tadi di atas. Itu ceritanya. Sama kayak mubtada. Tengku, kalau nakirah dimudhaf ke nakirah itu bukan menjadi makrifat ya, tapi taksis namanya. Taksis. Nah, kalau nakirah mudhaf kepada makrifah baru makrifah. Kalau mudhaf kepada nakirah taksis. Nah, ini rada ringan dikit ini syair. Najaita, engkau selamatkan wahai Tuhanku akan Nuh, dan engkau kabulkan baginya Nuh dalam kapal layar, dalam sungai atau dalam laut, hal keadaan kapal yang dipenuhi. Nah, coba kita lihat sebentar. Fuluk apa fulki? Lamnya itu dhamma atau sukun, Sat? Fuluk itu jamak kalau apa? Kalau kita lihat di sini kan ada tuh fuluk tuh. Cuma yang sebenarnya
Nabi Nuh kan satu kapalnya ya? Iya. Maksudnya fulki gitu ya. Bukan fuluk ya. Coba kalau jamak fuluk, apa benar fuluk jamaknya? Tapi kalau ngikuti baharnya gitu, sebenarnya bagusnya full. Yaitu memang apa faedahnya kalau kita tahu bahar jadi tahu mestinya gimana dibacanya. Wastajabtalahu fi fulki najjaita fi fulki najjaita ya fi fulki ma. Nggak tahu ini susunan hurajatnya. Bahar kamil. Ya. Fulkun, sebentar. Jama aflak kun fuluk. Wajabtalah fi fulki ma, itu bagusnya gitu ya. Fi fulki ma mustafilun fi fulki ma khirin fil yammi mashuna gitu. Mustafilun belum belajar. Di mana kita belajar bagian buhur-buhur itu? Waduh, nggak tahu saya, Bu. Tapi saya sering itu saat ikut kajian online itu Kiai Haji Marzuki Mustamar, saat beliau termasuk ahli juga. Kalau baca syair-syair beliau selalu pakai bahar. Jadi gini, ini tertulis dalam kamus Al-Ma'ani, al-fulku artinya safinah. Kalau kita baca fulku mufrad, kalau fuluk jamak. Jamak. Kalau fuluk jamak, Ya, kalau fulku jadi gini, ya. Kalau kita lihat sejarahnya, ya. Nabi Nuh cuma punya satu kapal, berarti lebih ke mufrad. Iya, tapi sejarahnya satu, Ustaz ya. Dan juga maksudnya sejarahnya untuk menyesuaikan bahar kayaknya cocoknya fulki gitu ya. Jadi fi fulki ma mustafil. Kalau fuluki ma kan kurang cocok ini. Kurang berdengung ya. Kirim fil yammi majuna gitu. Mustafilun mustafil fulki ma. Kelihatannya ya najaitaya fil fulki ma najaitaya rabbi nuhan rabbi wastajabtalah fi fulki ma khirin fil yammi mashuna gitu ya. Kayaknya begitu cocoknya. Oke, yang intinya berarti masyhunan hal. Bagaimana Ustaz yang lain? Coba ada pandangannya barangkali. Nah, ini udah mau selesai bab hal nih. Yang adalah tidak seindah apa? Tidak semudah yang kita bayangkan ya. Namanya bahasa Arab kan. Pelan-pelan lah. Ini khusus di itu syair aja tuh gue ya, contohnya kan. Nggak ada dalam ayat tertentu ya. Ini kelihatannya ada dalam ayat 1 tadi kan, fi arba'ati ayamin sawa'an. Ada dalam ayat. Berarti ini fasih. Berarti boleh memang sahib hal itu nakirah yang taksis. Buktinya dalam Quran ada, apalagi dalam syair pasti lebih banyak. Iya, betul. Begitu. Memang kita perlu alat yang banyak. Harus kita cari semua kitab-kitab syair, syawahid yang mengi'rab semua syair. Ini belum ketemu kitabnya. Tadi dapat di Facebook itu satu. Lamiyah muhisan talalu, tapi nggak diartiin, langsung di-i'rab. Ya kalau syair berkembang sih Ustadz ya, artinya banyak syair-syair yang baru juga yang orang-orang Arab mungkin lebih banyak bikin. Jadi lumayan lah, nggak terlalu rumit tapi ya insya Allah yang penting kita paham dikit-dikit. Ya mudah-mudahan jadi paham. Ustadz Ahmad ini baru datang apa gimana?
Belum masuk tuh Tengku. Iya, belum nyambung paling tidak suaranya. yang baru masuk memperkenalkan diri biar kita sama-sama saling kenal. Ya. Tadi ada yang minta grup di grup Telegram, saya kirim ada tambahan beberapa orang tadi. Tapi kayaknya nggak ada yang ikut. Ustadz Hasan bagaimana Ustadz Hasan? Iya, Ustaz. Sehat Ustadz Hasan? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Ada kabar apa di Palembang? Belum ada kabar, masih biasa aja. Corona masih, Ustaz. Di Palembang pada bagi-bagi duit tuh 2 triliun. Kapan nggak Ustadz? Belum. Belum dapat. Bagian lewat pesawat untuk Kebagian semua, Ustadz Hasan juga kebagian kalau 2 triliun. Habis Bang Hal, Pak, apa lagi nih? 1, 2, 3. Tamian ya? Jawab kayaknya. Tengku. Oke. Nanti Tamian insya Allah Tamyiz. malam. Ya, tamyiz. Iya, Malam tamyiz. barangkali gini, mungkin bisa kayak Ustadz Bambang, Ustadz Sulaiman, bisa nanti kayak malam besok misalkan ya, daripada nganggur, buka aja grupnya. Bisa juga. mantap tuh. Nah, jadi tetap lanjut lah. Ya, cepat khotamnya. Saya ikutnya 3 malam. Malam Sabtu, Minggu, dan Senin. Begitu. Allah Tengku. Boleh. Yang penting kita setiap malam tambah ilmu. Untuk malam ini barangkali kita cukupkan sampai di sini. Ya, Tengku. Siap. Terima kasih banyak. Oke, kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pengajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tengku. Terima kasih semuanya. Ya.